warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yai Sulistiawati dari alumni 57 tahun 85. Hari ini kita bertemu kembali di podcast 5785 yang saat ini kita akan bertemu dan ngobrol bareng dengan salah satu alumni yang sukses dalam bidang fikih, yaitu Ustadz Ahmad Sarwat Ahmad LCMA, yang menjadi Ketua Umum juga dari Rumah Fikih Indonesia dan menjadi Ketua Umum Darul Ulum Al-Islamiyah Center Jakarta. Saya senang sekali karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa ketemu dan ngobrol bareng dengan Pak Ustadz Sarwat yang ternyata adalah alumni dan teman kita sejawat sama-sama di SMP 57. Apa kabar Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yayu? Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oh ya Pak Ustadz, masih ingat nggak dengan saya? Ya kalau wajahnya kan udah berubah ya. Iya. Kalau dulu kan masih imut. Imut, dan sekarang jadi amit ya Pak Ustadz ya. Tapi nggak tahu ya, kita pernah sekelas nggak ya dulu ya? Kalau saya waktu itu di 1G Pak Ustadz. Oh, 1G udah agak kesonoan dikit ya. Iya, tapi saya di kelas 2, kelas 3 itu saya pindah ke Tegal. Oh jadi gitu. Berarti kelas 1 aja di 57-nya sampai ya? kelas 2, iya, sampai kelas 2. Ya, tapi alhamdulillah teman-teman semua sahabat 57 kita masih silaturahmi ya, saya senang banget ya. Dari sekian banyak dari alumni sekolah-sekolahnya ternyata 57 paling hebat loh Pak Ustadz. Hebat banget loh. Bisa silaturahmi dari angkatan sekian sampai angkatan sekian itu dari terputus. Itu yang bikin saya bangga jadi alumni 57. Apalagi guru-gurunya ya semuanya itu familiar banget dengan kita-kita. Jadi apa masa lalu itu nggak bisa ya Pak Ustadz, ternyata ya kita lupain ya. Itu sebenarnya jadi tonton buat kita ke depannya ya Pak Ustadz ya. Iya. Masya Allah ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Saya malah lebih seru lagi. Saya alumni 57 dan anak saya SMP-nya pun 57. Gitu ya. Ibu dulu pernah diajar sama Pak Pujo. Pernah nggak? Oh Pak Pujo kenal banget sama Pak Pujo. Nah, itu gurunya anak saya ya juga. Pak Ustadz ya, imut ya. Iya, itu gurunya anak saya juga. Jadi gitu, Pak Pujo ketemu saya, kayaknya kita pernah ketemu deh. Lah iya kan saya muridnya Bapak. Gitu. Ternyata itu adalah wali kelasnya anak saya juga, kelas waktu SMA kelas SMP 57 kelas 3 itu wali kelasnya. Kalau saya dulu wali kelasnya Pak Bahar kalau nggak salah. Pak Bahar, Pak Jabir itu guru-guru favorit saya. Pak Bahar itu kalau nggak salah guru matematika ya. Iya, betul. Saya kelas 3 tuh ikut les loh, makanya nilai saya bagus sama Pak Bahar. Tapi kita bangga juga ya Pak Ustadz, ternyata alumni 57 itu banyak juga jadi orang-orang yang sukses ya. Alhamdulillah. Kalau saya sih jadi rumah tangga aja Pak. Ya itu juga sukses tapi juga. Tapi alhamdulillah saya tetap bangga dengan diri saya sendiri yang sekarang. Iya. Oh ya Pak Ustadz, sekarang kita mulai pada topik pembicaraan ya Pak Ustadz ya. Oke. Kan ini Ramadan tahun ini ya Pak Ustadz ya. Itu kan alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan kita di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Semoga ibadah kita di tahun ini akan menjadi ibadah yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin, amin. Oh ya Pak Ustadz, saya diberikan tugas oleh sahabat-sahabat alumni dari podcast 57 ini untuk menyampaikan konten tentang pengaruh dari sosial media di bulan suci Ramadan ini. Apa saja konten-konten positif yang bisa kita tampilkan atau kita jadikan selingan ibadah kita ya, selain ibadah yang utama itu buat kita umat Islam. Menurut Pak Ustadz gimana? Ya, jadi gini ya, sosial media ini kan baru ya. Zaman kita SMP kan kita nggak tahu lah, nggak ada ya. Boro-boro namanya sosial media. Handphone ya Pak Ustadz ya, handphone ya. Telepon aja masih pakai telepon umum, itu aja ngantri, ya kan, pakai duit gocapan kalau nggak salah dulu kalau kita mau nelpon ya. Nah, jadi gini, kita sekarang hidup di zaman sosial media, memang itu nggak bisa dihindari sih ya. Bagaimanapun juga ya emang ini zamannya gitu. Nah, sosial media itu punya banyak kelebihan ya. Kalau kita mau manfaatkan secara optimal itu bagus banget sebenarnya. Manfaatnya itu banyak sebenarnya. Walaupun ya itu juga nggak bisa pungkiri
bahwa sosial media itu juga ya bisa juga untuk hal-hal yang negatif gitu ya, bisa untuk penipuan, bisa untuk apa istilahnya kecurangan, bisa untuk bahkan pornografi dan sebagainya itu bisa gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kita kayak apa, kayak kita punya pisau lah begitu. Pisau tuh bisa buat motong-motong kalau kita masak ya kan, itu banyak gunanya kan. Tapi juga pisau bisa juga buat ngebunuh orang, ya kan, melukai orang. Ya, tinggal bagaimana pinter-pinternya kita menggunakan pisau itu. Lewat sesama itu pembunuhan mental ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau kita lebih ini spesifik lagi berarti itu pembunuhan mental ya. Karena saya lihat juga ya Pak Ustadz yang maaf ya Pak Ustadz, kayak sosial media sekarang itu tuh pengaruhnya besar sekali buat anak-anak muda sekarang ya, karena apalagi yang namanya TikTok, Ustaz tahu TikTok ya, itu segala macam bentuk apa sih konten itu ditampilkan oleh mereka, dari yang ya istilahnya tidak pantas, dari yang pantas, dan semua yang ada di TikTok. Nah, kalau misalnya nih kita menyikapi hal seperti itu Pak Ustadz, kalau dulu saya pernah banyak lah ya itu, kalau menyikapi hal seperti itu, apa yang bisa kita lakukan Pak Ustadz? Karena kan anak-anak muda sekarang itu hampir semuanya itu mereka istilah sudah tergantung banget ya Pak itu dengan sosmed seperti itu. Terus saya pernah bilang tadi bilang bahwa sosial media itu bisa dijadikan sebagai sarana ibadah kita, tapi juga bisa jadi sarana untuk menjerumuskan kita. Betul. Ya Pak Ustadz. Nah, ada beberapa pandangan dari ulama Islam juga Pak Ustadz ya kan ya, katanya kalau sosial media itu apapun bentuknya itu ada yang bilang itu haram ya kan untuk kita lakukan. Jadi kita Pak Ustadz ya, saya kan ada yang bilang haram, apalagi kita dengar musik atau apa sebagainya itu dibilang haram gitu. Padahal menurut saya, menurut kita dan kita tahu bahwa penyebaran agama Islam terbesar salah satunya adalah lewat sosial media. Betul. Kita bisa tahu tentang Islam itu seperti apa, hadis-hadisnya seperti apa, sikap seorang muslim itu seperti apa, menyikapi hal-hal yang baik sebagai seorang muslim seperti apa, itu kan lewat sosial media. Nah, kalau menurut Pak Ustadz, maaf nih Pak Ustadz, sebagai setiap Ustadz kan pasti punya pandangan yang berbeda ya tentang hal seperti itu ya. Kalau menurut Pak Ustadz itu pernyataan yang seperti itu gimana Pak Ustadz? Karena ini kan ini ya, itu kan pengaruh juga Pak Ustadz. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat dakwah, walaupun dengan kemampuan terbatas kita ya sosial media ya. Terkadang misalnya lewat musik atau lewat apa yang mungkin musik itu apa sih berbentuk musik rohani ya kan, Islam atau apapun itu. Kalau ada konten petikan seperti itu tuh gimana buat kita Pak Ustadz? Kalau menurut Pak Ustadz gimana pandangan-pandangan seperti itu Pak Ustadz? Oke. Ya, jadi gini, tadi seperti saya bilang, dia tuh kayak pisau kan. Ya, namanya pisau tuh bisa digunakan untuk yang baik atau yang buruk. Problematikanya gini masalahnya nih. Yang menggunakan untuk keburukan itu kayaknya memang banyak banget gitu. Sehingga terkesan sosial media itu semuanya buruk. Padahal sih sebenarnya enggak juga, ya. Padahal tuh sebenarnya kalau yang orang baik ya, orang para ulama, para ustadz, para ilmuwan dan sebagainya, ya Pak Ustadz ya. Gitu. Kalau mereka mau memanfaatkan itu bisa sebenarnya. Kayak kita sekarang ini, ya kan? Kita bikin podcast, ya kan? Podcast kita ini bermanfaat dong, ya enggak? Kan kita ngomongin agama, ya kan? Ngomongin masalah-masalah keislaman. Ini kan termasuknya sosial media juga dong, ya kan? Nah, tapi kita tergantung nih, kalau kita mau jadiin podcast kita joget-joget bisa juga kan sebenarnya kan? Bisa. kita apapun mau, itu bisa. Ya cuman orang pada ketawa aja, itu emak-emak ngapain sih ganjeng banget joget begitu. Nah, kita nggak joget lah ya, kita ngaji gitu, kita belajar agama. Jadi tergantung sih mau diisi apa gitu sebenarnya. Nah, kalau mau diisi yang baik bisa, yang diisi yang jelek juga bisa gitu. Cuman memang begini, yang isi jeleknya itu kayaknya emang agak banyak ya. Kebanyakan begitu ya. Nah, tantangan buat kita justru, ayo dong, kita kan nih orang baik nih, orang soleh, Bu Hajah, ya kan, udah pada pakai jilbab rapi-rapi dulu kan SMP belum pada pakai jilbab gitu kan. Nah, mudah-mudahan hatinya juga pakai jilbab ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah gitu ya, udah pada hijrah, udah pada ngerti agama lah. Nah, bikin konten yang bermanfaat pastinya gitu. Saya yakin gini, kalau udah bisa kita bikin konten bermanfaat, nanti teman-teman yang lain pada ikut bikin juga lah.
Jadi ntar kita lomba aja, yang bikin konten jelek ada, yang bikin konten bagus ada, ayo kita adu aja. Insya Allah sih yang bagus pasti akan manfaatnya banyak dan orang akan bilang, wah kalau konten begini bagus nih, ayo kita like, share, and subscribe gitu kan ya. Ini harusnya konten kita ini, YouTube kita ini di like and share and subscribe nih. Saya juga belum nih, cuman harusnya ditampilin di sini nih ya. Kalau saya jujur sebenarnya saya tuh gatek banget loh Pak Ustadz sama konten-konten kayak gini ya, karena aku nggak ngerti. Tapi setiap aku lihat, aku suka juga sih lihat-lihat gitu untuk hiburan ya, karena kita kan posisi kita kan ya nggak semua orang kan harus fokus dengan sesuatu. Kadang-kadang kan Islam mengajarkan carilah duniamu sebelum akhirat dan kejarlah akhiratmu gitu kan. Nah kalau kau hanya mengejar akhirat kau akan dapatkan duniamu, tapi kalau kau mengejar duniamu saja kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Gitu kan Pak Ustadz ya. Nah kalau dunia ini kita bisa bilang dunia, karena salah satu dari sosmed itu kan dunia ya Pak Ustadz ya. Itu berarti kesenangan dunia. Terkadang kan kita ya pada saat kita mencoba dengan lewat konten-konten kita gitu kan, itu kan kita tergantung ya konten itu kita share itu dengan cara apa, dengan mengeserkan apa gitu kan, dengan kata apa. Kalau menurut Pak Ustadz di bulan suci Ramadan ini ya Pak Ustadz ya, di mana orang banyak sekarang ini terkontaminasi dengan hal yang negatif lewat sosial media. Nah tugas kita nih Pak Ustadz yang orang-orang yang istilahnya awam seperti kita ini, kalau kita ingin meningkatkan ibadah kita lewat sosmed ya, salah satu dari sosmed itu bentuknya itu kalau itu sebaiknya seperti apa menurut Pak Ustadz? Kalau kita berjuang, aku pengen seperti ini. Ya, terus jadi kan sosmed gitu ini kan kita ngomongin teknologi ya, dan teknologi itu nggak pernah ada habisnya, dia akan selalu ada yang terbaru. TikTok tuh saya nggak kenal loh, karena TikTok baru datang belakangan. Saya lebih kenal YouTube duluan. YouTube, ya. Bahkan termasuk apa itu namanya Instagram, saya nggak kenal. Nggak kenal. Termasuk juga Twitter gitu, saya nggak kenal. Saya lebih kenal Facebook duluan. Sebelum ada TikTok, YouTube dulu. Lebih kenal Facebook, lebih kenal YouTube gitu. Nah yang terbaru kayak TikTok, kayak IG, kayak apa gitu-gitu tuh saya nggak terlalu kenal gitu ya. Nah maka gini, kita ngomongin yang kita kuasai apa, misalnya YouTube gitu ya. Oke, disitulah kita bermain. Atau misalnya kita punya Facebook, saya lihat sih alumni 57 tuh di Facebooknya aktif ya, kalau lagi jalan-jalan ke Jogja, jalan-jalan ke Tasik, jalan-jalan ke Anyar, jalan-jalan ke mana tuh saya sering lihat, tapi saya jadi silent reader aja, nggak komen gitu ya. Nah sebenarnya kan gini, itu udah bagus gitu kan. Tapi ini alhamdulillah nih ada Ramadan gitu ya. Saya senang banget didatengin terus bilang, Pak Ustadz kita bikin pengajian yuk. Ayo. Wah, gitu kan. Nah coba deh seandainya ini begini nih gak cuma Ramadan nih. Rutin setiap seminggu sekali. Wah lama-lama kita jadi departemen agama nih. Jadi majelis ulama nih gitu kan. Sebenarnya ada Pak Ustadz 57 itu membuat pengajian ya. Pengajian besar dari 57 itu dulu kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan sekali. Tapi sekarang selama beberapa pandemi ini itu nonaktif kegiatan itu. Mudah-mudahan kita bisa mulai lagi ya Pak Ustadz ya. Makanya podcast kayak gini nih kan selama sebulan kita 4 kali ya, tiap hari Jumat gitu kan. Wah kalau mau nih saya tantangin deh, ayo habis lebaran kita terusin tiap hari Jumat. Wah, kenapa enggak ya kan? Ustadznya gratis, nggak usah bayar. Hostnya gratis, nggak usah bayar. Ya. Iyalah. Bisa langsung nih yang bikin penjajian dengan Pak Ustadz Sarwat ya. Ya tempatnya di studio kita di studio Rumah Fikih nih kan. Sudah ada, tinggal pakai aja. Namanya alumni kan koneksi banyak, ya kan. Coba kalau kita bikin pakai modal sendiri kan mahal. Tapi kalau sama kita, yuk kita angkat bareng-bareng. Ayo gitu. Nah itu salah satu dakwah juga ya Pak Ustadz ya. Nanti yang nonton bukan cuma kita aja loh, bisa jadi anak-anak kita. Ya, itu akan semakin membesarkan nama 57 sebagai sekolah kita ya Pak ya. Salah satu cara kita untuk mengangkat 57 itu, walaupun kita sudah di angkatan yang lama, dengan cara seperti ini kita bisa membawa harum sekolah kita juga ya Pak Ustadz ya. Gitu. Apalagi dengan alumni yang sukses, yang hebat-hebat, salah seperti Pak Ustadz Sarwat itu kan ya, bisa jadi suri teladan buat alumni 57 yang lainnya. Dan bisa membawa harum bagi sekolah kita 57. Iya Pak. Oh iya Pak Ustadz, sekali lagi aku juga mau tanya lagi nih Pak Ustadz. Di konten itu banyak ya Pak Ustadz, kayak di YouTube atau kalau sekarang ini saya lebih melihat itu konten itu banyak banget
TikTok Pak Ustadz. Yeah. Itu di situ TikTok banyak sekali ya konten yang ditampilkan tuh, dari mulai doa-doa ada sekian gitu Pak Ustadz. Doa ini sekian. Kalau baca doa ini, kalau menurut Pak Ustadz nih aku minta ini, apa sih pandangan dari Pak Ustadz gimana kalau yang mengeserkan misalnya nih, coba tolong baca doa ini, like dengan doa ini bahwa 1000 kali, 100 kali, maka kamu akan dapat rezeki sekian hari ini juga gitu kan. Itu kan harusnya ketawa juga ya Pak Ustadz ya, kenapa harus seperti itu gitu kan ya. Nah, itu kalau misalnya hal-hal seperti itu ditampilkan dengan kata-kata seperti itu, tolong like ini, tolong baca ini sekarang, nanti apa sih hari ini juga akan ada uang datang ke tempat kamu dan segala macam. Itu banyak tuh Pak Ustadz seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Ustadz konten-konten seperti itu sebenarnya itu gimana menurut segi pandang dari agama Islamnya sendiri? Ya memang begini ya, kalau ngomongin doa kita suruh baca apa gitu, kemudian nanti akan dapat ini, dapat itu memang biasa sih sebenarnya di kalangan dunia pengajian majlis taklim, sering kita tuh istilahnya diijazahin gitu ya. Tapi apakah itu otomatis pasti top chair ya? Belum tentu juga sih ya. Gitu, misalnya doa nih, ya Allah saya pengen pergi haji, gitu. Walaupun 1000 kali kita ungkapin, kalau kita kagak nabung maka kapan pergi hajinya ya kan? Ya, artinya di samping doa kan pasti ada usaha gitu ya. Nah, konten-konten yang seperti itu masuknya kan istilahnya dalam konten religi sebenarnya kan, keagamaan. Nah, nanti religi itu sendiri sebenarnya luas gitu. Kita nggak hanya ngomongin doa loh dalam ngomongin masalah keislaman ya, kita bisa bicara misalnya tentang sejarah Nabi, ya kan? Kita bicara tentang hadis-hadis, kita bisa bicara tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran, kita bisa bicara tentang hukum-hukum syariah, banyak gitu wilayahnya. Cuman itu tadi, orang-orang yang pinter, yang ilmunya banyak, itu belum pada sempat bikin TikTok. Termasuk saya ya. Saya kalau nge-YouTube mau 2 jam oke, tapi kalau bikin TikTok ogah. Bukan ogah, bukan passion saya gitu, karena TikTok kan pendek kan ya. Nah, nanti itu kerjaannya anak-anak kita tuh yang pada kreatif, suka ngedit-ngedit gitu. Jadi dari kita bikin dulu nih, kita bikin podcast, nanti podcastan kita nih sama mereka di TikTokin gitu. Ya kita bikin podcast kan 30 menit nih misalnya kan. Nah 30 menit dipilih nih berapa detik yang kira-kira itu wah viral gitu istilahnya. Nah itu yang kemudian diangkat gitu, dibuat jadi bahan bikin TikTok. Jadi TikTok tuh tidak jelek, TikToknya ya. Yang jelek tuh yang orang nggak kreatif, yang mengupload tuh yang joget lah, yang aneh-aneh lah, yang gitu-gitu kan. Ya kesannya sih maunya hiburan biar yang nonton banyak gitu. Tapi kalau yang negatif kan kita bisa filter, oh ini negatif nih, enggak gitu. Nah nanti ke depannya kita bikin istilahnya konten-konten yang produktif, yang bermanfaat, yang islami, yang mengajak pada kebaikan, yang nggak harus yang baca Quran sih ya, nggak harus. Tapi kalau mau baca Quran juga boleh gitu misalnya. Sehingga konten yang positif itu, apapun lah nama aplikasinya, mau TikTok, mau YouTube, mau apa dan sebagainya, tapi itu lebih dominan gitu. Orang Islam, orang berilmu, orang soleh, orang baik, ayo pada bikin gitu, untuk menandingi orang yang tidak soleh itu, orang yang bikin konten tuh sekenaknya gitu ya. Nah kita punya niatkan tuh sebagai ibadah. Nah ini penting nih ya kan, bikin konten apapun itu niatnya sebagai ibadah, agar orang yang nonton, yang baca, yang melihat gitu dapat manfaat. Ya, baik itu manfaat sifatnya duniawi atau dapat manfaat juga secara ukhrawi gitu. Jadi pahala mengalir sebenarnya gitu ya. Pahala itu bisa kita ada dari apapun ya Pak Ustadz. Iya, nggak hanya dari baca Quran itu bisa jadi pahala ya kalau kita lakukan dengan baik ya Pak Ustadz ya, dan menyebarkan kebaikan. Terus kalau gini Pak Ustadz, kalau menurut Pak selain dari apa sih konten-konten dari yang bersifat apa spiritual, agama atau gitu ya, itu kalau misalnya konten-konten di sosmed itu yang bisa dijadiin salah satu sarana ibadah juga ya, walaupun itu kelihatannya sepele, tapi apakah itu bisa dijadikan sarana ibadah juga seperti gini ya Pak Ustadz? Kalau ada istilahnya nih emak-emak, ibu kayak kita nih Pak Ustadz, karena kan seneng ya Pak nge-share makanan, masakannya aku lagi masak seperti ini gitu kan ya, aku bikin ini loh bumbunya ini gitu, kita share gitu kan di bulan suci Ramadan dengan harapan bahwa itu bisa jadi satu inspiratif lain dari para ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Kalau hal seperti itu bisa jadi salah satu ibadah kita bukan Pak Ustadz? Oh pasti dong. Jadi gini, asal tahu aja ya, istri saya tuh pada dasarnya nggak pinter masak karena dia kelamaan
belajar, Iya. belajarnya bukan belajar masak, Iya. tapi sekarang pinter masak loh. Iya. Ya nonton YouTube, mau bikin Gitu ya, Pak rendang, Ustadz, ya. Iya, cari betul itu, rendang. Ini dalam tanda Gitu. petik, maksudnya dalam tanda petik di bulan suci Ramadan ini ya Pak Ustadz. Kalau kita ingin mengekspresikan pasti masakan kayak gitu kan kadang-kadang juga ada pro kontranya loh Pak Ustadz. Apapun itu selalu ada pro kontranya gitu ya. Gitu. Ada penilaian buruk dan ada penilaian baiknya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita seperti itu, kita hanya bisa beribadah dengan jalan seperti itu, bukan yang lain kan. Tidak semua manusia punya tingkat keimanan yang sama kan Pak Ustadz ya kan, punya pengetahuan yang sama ya kan, punya cara pandang yang sama dengan kita. Misalnya ada orang yang dia merasa bahwa ibadah itu harus dengan ngaji tanpa berhenti di bulan suci Ramadan gitu kan ya, ataupun dengan bersedekah dengan apa segala macam dengan keyakinan mereka. Nah, kalau keyakinan otomatis dari ibu-ibu kayak saya gitu ya, misalnya kadang-kadang ya kalau ibadah terus gitu ya, kapan aku bisa masak buat anak-anakku, buat keluargaku gitu kan ya, kalau aku harus seperti ini gitu kan. Nah, itu kan hal seperti itu kan kadang jadi dilema juga ya buat para mama ya Pak Ustadz ya kan. Tapi tetap itu kan kayak misalnya nih kalau menurut Pak Ustadz bahwa kita membina suatu kehidupan itu dengan cara-cara yang kita menganggap bahwa itu ibadah seperti ini tadi. Wah, kita ingin, tapi di tengah keterbatasan kita sebagai ibu rumah tangga atau keterbatasan kita seseorang yang punya pengetahuan yang minim atau apa itu, kita tetap bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan menyiarkan hal seperti itu. Menurut Pak Ustadz, sah-sah aja ya Pak Ustadz ya? Nggak apa-apa ya? Kan gini, kan ya? Ibadah itu ada dua macam ya. Ibadah ada dua macam. Yang pertama ibadah yang sifatnya ritual, yang nggak bisa dilogikakan gitu. Kayak kita ruku, sujud tuh kan apa logikanya kan nggak jelas gitu ya. Itu ibadah yang nomor satu, yang istilahnya ibadah mahdoh, ibadah ritual. Nah, ibadah yang satu lagi namanya non ritual. Nah, selama dia bisa bermanfaat buat orang lain dalam arti yang positif, maka dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah dan dapat pahala. Contoh nih ya, gimana caranya bikin kue bolu kukus biar kagak bantet gitu loh. Itu caranya gimana? Soalnya saya bikin bantet dulu tuh gitu kan. Nah, kan ada kiat-kiatnya dong, ya kan? Nah, kiat-kiatnya itu coba di-share, dibagi-bagi. Oh, gitu caranya. Nah, gimana caranya ngilangin noda yang memandel gitu misalnya. Oh, gimana caranya ngeganti tabung gas? Kan banyak loh emak-emak yang ganti tabung gas tuh nggak bisa. Gimana cara muternya gitu kan? Sebenarnya sih mereka bisa Pak Ustadz, cuma mereka tidak mau. Nah, itu dia. Ya, itulah salah satu kelemahan hal-hal yang ya, kecil gitu sebenarnya, tapi itu bermanfaat loh buat orang lain. Betul. Gimana caranya ngasah pisau misalnya gitu kan. Ya sederhana aja ya, yaitu yang sesuatu yang keseharian. Gimana caranya nangkap tikus gitu kan, di dapur juga banyak tikus tuh. Gimana caranya biar kita dapur kita aman dari tikus. Jadi hal-hal yang keseharian yang simple coba aja dibuat gitu, terus di-upload ya kan. Yang nonton sedikit nggak apa-apa, tapi kita udah berbagi ilmu, share ilmu itu berpahala ya kan. Yang nonton banyak, yang dapat manfaat banyak, nggak apa-apa. Nggak harus ceramah jadi ustazah gitu istilahnya ya kan. Nggak harus misalnya kita praktek sholat atau praktek wudhu kan, nggak harus kan. Nah, nanti orang tanya, oh nggak sok ngajarin sholat segala, ngaji sama siapa kan gitu kan, suka ditanyain gitu. Tapi kalau misalnya kita hobinya ngejahit, nih contoh nih ya. Saya masih ingat dulu kita di SMP itu udah pelajaran PKK. Masih ingat nggak dulu Bu siapa namanya yang ngajar? Saya dulu kalau nggak salah bikin itu tuh, bikin penghapus papan tulis dari kain perca. Iya. PKK-nya. Terus kelas 1 saya dulu masih ingat ada pelajaran namanya elektronika. Nyolder apa itu resistor ya gitu-gitu kan. Sampai sekarang itu bermanfaat buat saya. Pakai itu ya Pak. Bermanfaat. Banyak loh yang bermanfaat. Dulu Pak Jabir juga ngajarin berenang juga kan. Masih bisa berenang nggak? Oh, kalau saya berenang, kalau gayanya gaya batu saya bisa Pak Ustadz. Yang lain nggak bisa. Yang ada juga itu juga pasti di kedalaman berapa Pak Ustadz, sampai sebatas leher masih bisa, tapi kalau udah di atas leher saya nggak bisa. Iya. Ya, jadi banyak ya hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita share lewat media sosial. Tidak harus yang negatif terus gitu. Nah, kalau kesadaran kayak kita gini udah kita mulai, teman kita pada lihat dan saya bikin juga kan, jadi semua isinya jadi bagus-bagus. Tapi emang kita nggak bisa menghabiskan semua yang jelek sih, nggak bisa juga. Ya mau nggak mau ya bersaing. Ya sama lah, malam ya gini, di satu daerah ada tempat perjudian, ya ada tempat orang mabok, orang pada
wah prostitusi apa segala macam. Terus kita bikin masjid ya, terus kita bikin pengajian, kita bikin apa dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang mau maksiat ada tempatnya, yang mau ngaji ada, mau jadi orang alim ada, ya kan. Jangan begini, waduh ini maksiat semua nih, kita nggak mau ngapa-ngapain jangan begitu. Justru ketika ada banyak kemaksiatan, kita bikin kebaikan yang banyak juga, kita saingin kemaksiatan itu, tanpa harus kita ajakin berantem. Wih berantem yuk, nggak usah. Kita bikin aja yang baik-baik, ntar orang suruh milih, lu mau ke sono apa mau ke sini, gitu kan. Orang tuh kan datang ke tempat maksiat karena nggak ada alternatif yang baik mana, gitu kan. Nah kalau kita bisa bikin alternatif yang baik, ya orang kan bisa milih mau masuk surga apa masuk neraka, gitu kira-kira kan. Kita harus siapin jalannya. Nah jalannya itu kita bikin konten yang nggak harus keislaman sih ya, yang bermanfaat, yang positif gitu. Saya tuh sering nontonin kayak TikTok gitu, tapi yang bermanfaat gitu. Kadang-kadang nggak harus bermanfaat juga, yang menghibur, yang lucu-lucu boleh juga, gitu nggak masalah juga. Kan menghibur tuh juga ibadah juga, bikin orang senang gitu kan. Ya justru itu kadang-kadang kan pro kontranya kita dari pandangan setiap para ulama itu kan beda-beda Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz Sarwat ya punya pandangan seperti itu, nggak semua ulama juga punya pandangan seperti Pak Ustadz kan. Kadang-kadang itu kan yang bikin kita agak mundur gitu ya. Oh ya nanti kalau aku nge-share ini dengan pakai seperti itu, aku niatnya ibadah, aku ingin membuat konten yang baik walaupun itu dengan cuma sekedar seperti ini gitu kan. Tapi ternyata ada kata-kata keras bahwa itu dilarang sama agama, itu dilarang hukumnya gitu kan ya Pak Ustadz ya. Itu kadang-kadang kan suka bikin kita mundur gitu ya. Padahal menurut Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz sendiri itu kalau kita menyiarkan konten-konten positif di sosial media di bulan suci Ramadan ini Pak Ustadz, itu batasannya itu yang seperti apa menurut kata orang? Oh yang bisa kamu ini itu yang istilahnya bisa dinikmati, karena saat sekarang ini salah satu yang bisa diterima, yang cepat diterima oleh kaum, kan kita sekarang sasarannya kaum anak muda sekarang ya, generasi muda sekarang ini kan sudah banyak terkontaminasi dengan sosial media yang terkadang-kadang membawa mereka ke hal yang negatif gitu kan. Sebagai kita nih sebagai orang tua gitu kan, supaya kita bisa mengarahkan anak-anak kita supaya bisa mengikuti bahwa mereka juga bisa beribadah lewat sosial media, tapi dengan cara yang mereka suka gitu Pak Ustadz. Itu gimana cara kita mengarahkannya Pak Ustadz ke mereka? Ya ini masalah wawasan sih nomor satu ya. Kalau ustadz kita zaman dulu kan belum apa-apa udah dia warning duluan, nggak boleh gitu kan, karena dia tidak melihat sisi positifnya. Sementara kalau kayak kita karena kan kita hidup di tengah masyarakat, kita tahu ada loh yang positif, ada juga yang negatif. Nah, kita jangan terjebak dengan yang negatifnya aja. Yang positifnya juga ada. Nah, yang positif ini yang harus kita endorse terus, yang harus kita dorong terus gitu. Kreativitas. Nah, positif itu tidak harus ibadah. Positif itu tidak harus ngaji. Positif itu tidak harus yang berbau katakanlah rohani gitu. Nggak harus gitu kan, nggak berbau religi. Nggak. Positif itu artinya dia bermanfaat, tidak merusak masyarakat, tidak merugikan, tidak amoral, tidak ngajarin yang nggak benar, tapi ngajarin yang positif, yang bagus, yang membangun dan sebagainya. Saya melihat itu bagus. Saya sering nonton tuh ya kalau di YouTube tuh ya, cara bikin rumah, cara benerin genteng bocor. Kan gitu. Karena itu hiburan ya Pak Ustadz, kita jadi yang tidak tahu jadi tahu itu. Bukan cuma hiburan, tapi itu ilmu, manfaat, benar-benar bermanfaat gitu. Kadang-kadang gini, kalau lagi misalnya nih ya pengen makan sesuatu yang misalnya kita lagi punya masalah nih, ada orang kan punya gula darah, ada orang punya darah tinggi misalnya gitu-gitu kan. Pengen makan yang ini dong, yang kira-kira menurunkan darah tinggi, menurunkan kolesterol, menurunkan apa segala macam. Itu banyak loh dibikin gitu kan, dan emang dia punya manfaat. So, walaupun kita cuma bikin konten yang sifatnya kayak cuma makanan doang gitu ya, tapi manfaatnya banyak loh gitu kan. Jadi itu jadi bagian dari ibadah juga walaupun tidak formal, tapi manfaat. Dan kalau yang nonton beribu-ribu orang yang dapat manfaat, pahalanya banyak loh. Ketimbang ustadz yang isinya cuma ngomel-ngomel haram gitu kan. Jadi mending cari yang ada manfaatnya, yang bisa kita semua bisa merasakan kebaikannya itu. Gitu. Ya kadang-kadang kan kita ya Pak, mengarahkan anak-anak muda zaman sekarang itu dengan hal-hal yang positif yang bernilai ibadah agama itu kan nggak gampang Pak Ustadz ya. Kalau
mereka disuruh secara langsung gitu, kamu harus begini, kamu harus seperti ini loh kamu. Itu kan kadang-kadang gak gampang mereka terima ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau mereka kita arahkan dengan hal-hal yang mereka sukai gitu kan, secara perlahan kita masukkan nilai-nilai ibadahnya gitu yang bisa mereka jadikan ibadah juga ke untuk hidup mereka, itu kan kadang-kadang kan suka jadi dilema juga buat para orang tua ya Pak Ustadz ya. Tapi saya bersyukur banget bisa ngobrol dengan Pak Ustadz ya. Kita paling tidak punya wawasan, punya pandangan ya Pak Ustadz ya, bahwa memang bahwa sosial media itu bisa membawa pengaruh positif dan negatif tergantung cara kita menerimanya ya Pak Ustadz ya. Cara kita menyalurkannya dan memandang itu seperti apa. Begitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Ini ngomong-ngomong matahari udah tinggi nih, udah mau terbenam nih, kita dikit lagi mau buka. Iya gitu, makanya di bulan suci Ramadan saya berharap bahwa apapun itu akan menjadi ibadah kita yang lebih baik dari tahun-tahun berikutnya. Gitu. Apapun itu ya Pak Ustadz. Dengan keterbatasan kita, ya kita tetap bisa mempunyai nilai ibadah dengan syiar seperti ini. Oke Pak Ustadz, nah sekali lagi saya mau tanya Pak Ustadz ya, kalau misalnya nih Pak Ustadz menganggap bahwa segala sesuatu itu kan tadi Pak Ustadz bilang itu tergantung, apapun itu bisa jadikan nilai positif, tergantung kita buat konten apapun itu bisa jadi nilai positif, tergantung kita menyiarkannya gitu kan. Kalau di bulan suci Ramadan ini nilai plus yang sebaiknya kita ambil, kita bisa siarkan itu dalam bentuk sosial itu sebenarnya seperti apa Pak, selain dengan yang sudah kita kemukakan tadi Pak? Apa yang sederhana ya Pak Ustadz yang bisa kita lakukan, tapi itu benar-benar mempunyai nilai ibadah yang luar biasa buat kita? Ya banyak sih sebenarnya ya. Nah ini saya anggap ini sebagai pertanyaan terakhir. Jadi gini, yang bermanfaat itu banyak ya. Tergantung orangnya, tergantung kitanya. Boleh jadi sesuatu buat kita tuh bermanfaat, tapi buat orang lain nggak bermanfaat. Kita nggak bisa paksa. Ini loh pakai ini. Padahal buat dia enggak gitu kan. Nah jadi yang bagus itu adalah kita sering ngobrol, sering dialog, sering tukar pikiran, sehingga sesuatu yang bermanfaat buat kita bisa jadi ya belum tentu bermanfaat buat orang lain atau sebaliknya. Nah kalau kita ngobrol, asiknya adalah oh kamu butuh ini ya, saya punya tuh. Kamu butuh itu ya, saya punya tuh gitu kan. Nah karena apa? Karena sesuatu yang bermanfaat itu belum tentu sama setiap orang. Kita menganggap itu bermanfaat, tapi orang lain bisa jadi bilang enggak tuh enggak bermanfaat. Nah kan susah juga kalau kayak gitu. Betul. Jadi komunikasi gitu ya. Nah semoga pertemuan kita pada sore hari ini bisa menambah ukhuwah Islamiyah di antara kita, persaudaraan kita, silaturahmi kita, dan semoga kita bisa memperbanyak terus ya pundi-pundi pahala kita ya. Semoga di akhir acara ini kita juga bisa ya mendapatkanlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari, semoga kita nantinya bisa masuk ke dalam 30 menit ya Pak Ustadz ya, tapi alhamdulillah saya sudah bisa mengambil satu kesimpulan, satu poin yang bisa saya bawa pulang nih Pak Ustadz, gitu, jadi bekas saya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Ustadz. Semoga kajian kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bukan hanya buat teman-teman kita alumni 57, tapi juga seluruh khalayak yang bisa menonton siaran kita kali ini ya Pak Ustadz ya. Dan semoga di masa depannya kita bisa dipertemukan lagi dengan kajian yang lebih baik lagi dari seperti ini. Ya Pak Ustadz ya, terima kasih untuk waktunya Pak Ustadz Sarwat. Semoga semakin sukses dan semakin menjadi Ustadz teladan buat kita semuanya. Terima kasih. Untuk para alumni 57, cukup sekian kajian kita kali ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.